أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ثم الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه من اجتبى ثم أما بعد. Sedang jamaah salat Isya, salat tarawih serta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bagian yang terpenting di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menguraikan beberapa cerita menarik tentang orang-orang beriman di dalamnya, di mana mereka sudah pernah hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an itu versinya banyak. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, kemudian didatangkan kepada mereka fitnah berupa ujian, cobaan, musibah, siksaan dari pihak orang-orang yang tidak beriman. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang hidup bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana kita dengar cerita mereka disiksa, cerita anak laki-lakinya dibunuh, bagaimana mereka dijadikan budak. Tapi di akhir episode cerita mereka Allah katakan bahwa فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, di mana Firaun dan pengikutnya orang-orang yang menyiksa orang beriman bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Ada di antara cerita orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an di mana mereka beriman kepada Allah dan mereka disiksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka sampai meninggal disiksa. Salah satu cerita yang Allah abadikan yaitu cerita Ashabul Ukhdud yang ada di dalam surat Al-Buruj. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dalam surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ini ada 4 sumpah di awal surat. Kemudian Allah katakan qutila ashabul ukhdud. Maka ashabul ukhdud itu diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? An-nari dzatil waqud. Orang-orang yang menyiksa orang beriman dengan api yang membara. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka membakar orang-orang beriman, mereka itu duduk di sekelilingnya, tempat yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mereka menyaksikan bagaimana orang beriman itu dibakar dan terbakar di dalamnya. Ukhdud itu, Pak, Ukhdud yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu luasnya muat, dalam beberapa riwayat dikatakan 4.000 orang di dalam itu. Ketika Ashabul Ukhdud itu menggali tanah untuk dibakar orang-orang beriman, jumlah yang dibakar itu ada yang mengatakan 4.000 orang. Ada juga yang mengatakan 40.000 orang. Itu jumlah yang ada di dalam galian, satu galian, mereka dimasukkan semuanya. Yang mengatakan 40.000 orang mereka dibakar sekali. Artinya sebegitu besar api yang mereka kobarkan demi membakar orang-orang beriman, dan mereka semuanya meninggal dalam keadaan iman. Itu merupakan salah satu cerita yang sangat menarik. Kapan Allah turunkan ayat itu? Ketika umat Islam masih berada di antara kafir Quraisy dan mereka masih lemah. Ketika Bilal bin Rabah itu diletakkan batu yang besar, Rasulullah SAW tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika Ammar bin Yasir, keluarganya Yasir, ditusuk sampai meninggal,
Rasulullah tidak mampu membantunya. Hanya mengatakan sabran, sabran ya ali Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, hanya bersabar. Sesungguhnya janji yang Allah janjikan kepada kalian itu adalah surga. Ketika kalian meninggal, tidak ada yang menyambut kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ashabul Ukhdud dibakar, pertanyaannya kenapa orang-orang kafir itu membakar? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidak ada sebab orang kafir itu membakar orang-orang beriman kecuali karena orang beriman itu beriman kepada Allah. Hanya itu saja. Sehingga Ashabul Ukhdud yang hidup sekitar 50 tahun sebelum Rasulullah SAW. Artinya mereka hidup setelah Nabiullah Isa, sebelum Rasulullah diangkat. Sekitaran 50 tahun. Artinya tidak sampai 1 abad antara diutusnya Rasulullah SAW dengan kejadian tersebut yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, ketika mereka dibakar, itu karena mereka beriman kepada Allah SWT. Kepalanya ataupun rajanya Ashabul Ukhdud itu namanya Yusuf bin Dzunwas. Itu adalah orang Yahudi yang ta'assub, yang sangat membenci orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang dibakar karena belum ada yang namanya risalah Islam. Sampai Yahudi ini memaksakan semua orang Nasrani untuk masuk Yahudi dan mereka tidak mau. Kenapa? Karena agama Yahudi itu pada waktu itu sudah diubah. Dan mereka tidak mau. Mereka tetap mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang murni, tanpa ada syariat yang diselewengkan. Karena mereka tidak mau, maka semua dari mereka itu dibakar hidup-hidup. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu keimanannya itu sudah sahih, sudah benar ketika mereka tidak diuji dengan berbagai musibah, dengan berbagai fitnah? Artinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh ujian. Jika kita belum diuji, maka keimanan kita itu belum akurat. Apakah kita benar-benar beriman ataupun tidak? Itu bunyi ayatnya. Sehingga Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang beriman itu sudah diuji keimanannya walaupun di hadapan mereka kematian. Mereka berani bertaruh nyawa mereka demi menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah membeli iman mereka itu dengan surganya. Maka hari ini sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bagian kecil yang Allah datangkan kepada kita untuk diuji kita. Apakah kita mampu, apakah kita bisa melewatinya ataupun tidak. Ketika emas menjadi emas, maka dia tidak akan menjadi emas yang berharga kecuali dia sudah melewati banyak sekali rintangan dan halangan. Emas yang kita ambil sekarang, yang kita beli sekarang, yang kita pegang menjadi perhiasan, itu bukan diambil di gunung segepok emas, bukan. Tapi diambil dalam keadaan bercampur dengan tanah, bercampur dengan batu, bercampur dengan air, kemudian disaring. Setelah disaring, kemudian dipanaskan emas itu. Setelah berbagai macam proses dilewati, maka lahirlah emas yang sangat bernilai di hadapan kita. Maka orang-orang beriman itu butuh yang namanya step tersebut, butuh proses tersebut. Jangan kita mengakui sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum dihadapkan oleh proses menjadi iman yang murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita, coba kita lihat kepada diri kita masing-masing.
pasti Allah Subhanahu wa taala menghadapkan permasalahan-permasalahan, fitnah demi fitnah, rintangan demi rintangan, ujian demi ujian. Itu semuanya tujuannya untuk menyaring bagaimana kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan, apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, ketika kita mau, maka itu salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan berpuasa, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Maka puasa yang kita tahan itu bagian daripada ujian untuk menilai apakah iman kita benar ataupun tidak. Dan banyak juga di antara mereka yang belum selesai, belum lulus, belum berani untuk berpuasa. Ketika kita diperintahkan untuk membantu anak yatim, membantu fakir miskin, membantu jiran yang membutuhkan, maka di mana letak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika datang mausimul khair, waktu-waktu yang terbaik seperti Ramadan ini, maka ambillah kesempatan yang terbaik itu. Semoga keimanan kita yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita itu dapat dinilai sebagai keimanan yang murni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Melalui Ramadan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menjalaninya dengan sebaik-baik mungkin. Keimanan Ashabul Ukhdud yang diuji dengan api itu tidak ada bandingannya dengan kita. Artinya ujian yang Allah hadapkan di hadapan kita semuanya dengan berbagai macam permasalahan, itu belum ada apa-apanya ketika dihadapkan di hadapan kita itu api yang membara untuk kita masuk ke dalamnya. Semoga kita selalu dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.